Assalamualaikum guys. Kita dari kelompok 5 yang membahas tentang kendaraan bermotor. Saya Taranggada Parita, absen 32. Saya Raffi Narendra Tawijaya, absen 26. Saya Muhammad Bilbas Saputra, absen 19. Saya Aulia Nabila, absen 6. Saya Meta Arteni Group, absen 19. Oke. Yang pertama ada hari bebas kendaraan atau Car Free Day. Yang pertama ada hari bebas kendaraan atau Car Free Day atau CFD, di mana CFD sendiri merupakan gerakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Nah, gerakan ini tuh dimulai dari kesadaran penduduk dunia terhadap bahaya pemanasan global dan pentingnya pengurangan emisi bahan bakar di dunia. Nah, di Semarang sendiri CFD dilakukan di 2 lokasi, ada di Jalan Pahlawan dan di Jalan Pemuda. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan upaya guna menurunkan emisi CO2 di Jalan Gajah Mada Semarang. Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa rekayasa lalu lintas di Jalan Gajah Mada, pemberlakuan satu arah, penyediaan RTH pada remaja, penggunaan BBG dan BRT, melakukan uji emisi berkala khususnya pada angkutan umum dan angkutan berat, dan pelaksanaan program Langit Biru yang bekerja sama dengan Pertamina. Akan tetapi, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum efektif dan optimal. Jika dilihat dari volume kendaraan yang melintasi ruas Jalan Gajah Mada, memang mengalami penurunan yang signifikan, namun masih terdapat sisa CO2 yang cukup besar yang belum terserap oleh tumbuhan. CO2 tersebut dalam berakumulasi dalam waktu yang lama, mengingat gas CO2 dapat bertahan di atmosfer sehingga 200 tahun. Saran yang diberikan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi sehingga masyarakat dapat beralih ke transportasi massal. Selain itu, keberadaan RTH perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan kemampuan serapan CO2. Melihat kerapatan pohon yang masih rendah. Yang ketiga ada e-bike sharing, di mana pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan PT BIM Mobility Indonesia untuk memberikan alternatif transportasi berupa sepeda listrik, di mana masyarakat cukup dengan mengunduh aplikasi BIM e-scooter sharing, di mana aplikasi ini dapat dengan mudah diunduh oleh masyarakat baik Android melalui Play Store atau iOS melalui App Store. Keempat, ada penyebab. Semakin padatnya kendaraan bermotor di jalan-jalan protokol akan berdampak pada semakin tingginya tingkat pencemaran udara di suatu wilayah. Permasalahan yang dihadapi Kota Semarang adalah semakin padatnya kendaraan bermotor yang nantinya berdampak pada menurunnya kualitas udara. Pelestarian udara dapat dilakukan dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor melalui penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik atau transportasi umum. Selain itu, pemeliharaan rutin dan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih juga dapat membantu mengurangi dampak negatif. Lingkungan hidup. Aktivitas manusia merupakan hal yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Salah satunya adalah perubahan iklim dan temperatur secara keseluruhan. Akibat banyaknya kandungan polusi di udara, aktivitas industri dan pergerakan manusia, terutama apabila melibatkan teknologi transportasi pada umumnya, akan menghasilkan emisi atau limbah buangan berupa berbagai macam gas seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang dapat bercampur dengan udara sebagai polutan berdampak negatif bagi kualitas udara dan mengakibatkan peningkatan temperatur bumi atau kita kenal dengan istilah gas rumah kaca. Gas emisi dan gas rumah kaca bersifat menahan dan menghalangi panas berlebih yang seharusnya dapat dilepaskan kembali ke lapisan atmosfer luar bumi, sehingga pada akhirnya situasi tersebut secara timbal balik mempengaruhi segala hal dalam ekosistem tersebut, termasuk kesehatan manusia yang membutuhkan udara bersih dan iklim ideal untuk keberlangsungan hidup mereka. Oke. Udah. Dadah. Apa? Terima Sekian kasih. dari kita. Makasih. Bye-bye.